Ketika jebakan Batman bernama Patriot Bonds ini berhasil menjaring dana-dana liar tersebut, efek domino yang tercipta bagi ekonomi makro kita akan sangat luar biasa. Berkah pertama dan yang paling terasa adalah lahirnya era baru dana murah alias low cost of fund untuk pembangunan nasional. Selama puluhan tahun Indonesia selalu didikte oleh lembaga donor internasional atau bank asing setiap kali mau membangun jalan tol, pelabuhan, atau pembangkit listrik. Kita dipaksa tunduk pada syarat-syarat mereka yang rumit, ditambah beban bunga komersial yang mencekik. Nah, dengan adanya dana segar berbiaya minimalis cuma 2% ini, BPI dan Antara punya amunisi super murah untuk mendanai proyek strategis nasional tanpa perlu mengemis ke luar negeri. Ini adalah pukulan telak bagi narasi barat yang mengira kita tidak bisa mandiri tanpa utang mereka. Dampak berikutnya yang tidak kalah krusial adalah kebangkitan likuiditas rupiah di pasar domestik. Ketika ratusan bahkan ribuan triliun rupiah yang selama ini bersembunyi di luar negeri dipaksa pulang dan dikonversi ke dalam sistem keuangan nasional, maka struktur moneter kita akan mengalami penguatan yang signifikan. Arus modal masuk dalam skala raksasa ini secara otomatis akan mempertebal cadangan devisa kita dan menjadi benteng pertahanan alami bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan analisis makro dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia atau LPMUI, stabilitas sektor keuangan jangka panjang hanya bisa dicapai jika kita tidak bergantung pada dana asing yang mudah kabur. Dengan mengandalkan modal dari bangsa sendiri, sektor perbankan domestik kita akan jauh lebih kokoh, likuiditas melimpah, dan target menuju Indonesia Emas bukan lagi sekadar slogan politik di baliho pinggir jalan, melainkan sebuah realitas kalkulasi matematis yang realistis. Pada akhirnya, apa yang sedang kita saksikan hari ini adalah sebuah paradoks pragmatisme bernegara yang luar biasa cerdik. Indonesia telah bergeser dari negara yang naif menjadi pemain geopolitik ekonomi yang ofensif. Kita tidak lagi sekadar merengek meminta keadilan di panggung internasional, melainkan memanfaatkan celah hukum global dan instrumen domestik untuk memaksa modal pulang. Berdasarkan catatan kritis dari Pusat Studi Kedaulatan Bangsa serta ulasan dalam podcast ekonomi terkemuka di tanah air, langkah berani ini membuktikan bahwa kedaulatan finansial tidak bisa diraih hanya dengan menjadi anak baik yang penurut di ketiak lembaga moneter dunia. Kita harus berani bermain di area abu-abu demi mengamankan masa depan bangsa sendiri. Ini adalah babak penentuan bagi masa depan kita. Jika strategi senyap dua generasi pemimpin ini berhasil, kita tidak hanya akan melihat infrastruktur yang berdiri megah, melainkan sebuah pondasi ekonomi baru tempat rupiah berkuasa penuh di atas tanahnya sendiri.